Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pak Eko. Kali ini adalah materi pecahan bagian ke-7 mengenai pecahan campuran. Kita awali dengan memahami pecahan campuran. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar apel yang terdiri dari satu buah apel dan setengah buah apel. Apabila dilambangkan dalam matematika, maka akan menjadi 1 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Dan inilah yang kita namakan sebagai pecahan campuran. Dalam hal ini, angka 1 merupakan bilangan bulat dan angka setengah atau 1/2 merupakan pecahan biasa atau seringkali kita sebut pecahan, gitu aja. Nah, jadi pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Atau jika kita melihat gambar ini tadi, pecahan campuran dapat dimaknai juga sebagai gabungan dari yang utuh dan tidak utuh. Yang utuh dilambangkan menggunakan bilangan bulat tadi, sedangkan yang tidak utuh dilambangkan menggunakan pecahan. Bagaimana hubungan antara pecahan campuran dan pecahan biasa? Perhatikan ilustrasi berikut. 1/2 apel dengan 1/2 apel, apabila digabung akan kita dapatkan 3 buah apel. Dan 3 buah apel ini, jika kita bagi 2, masing-masing bagian akan bernilai 3/2. Nah, jadi bagian yang ini akan sama dengan bagian yang ini. Artinya 1/2 ini memiliki nilai yang sama dengan 3/2. Selanjutnya, untuk mendapatkan hubungannya, 3/2 ini akan kita uraikan. 3/2 akan kita uraikan berdasarkan penyebutnya, yaitu 2. Nah, jadi angka 3 ini kita ubah menjadi 2 ditambah 1, sesuai dengan penyebutnya. Kemudian penulisannya kita uraikan lagi ke dalam bentuk 2/2 ditambah 1/2. Karena 2/2 ini bernilai 1, maka penulisannya dapat kita ringkas menjadi 1/2. Nah, dari uraian ini kita juga dapat kesimpulan bahwa pecahan campuran terjadi jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dapat diubah atau diuraikan menjadi pecahan campuran. Bagaimana jika sebaliknya? Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, maka di sini kita juga dapat mencari hubungannya, yaitu dengan cara pembilangan bulat kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga kalau dirubah kembali menjadi pecahan biasa, maka hasilnya 3/2. Sekarang kita akan berlatih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Dan ini adalah contoh yang tadi. Oke, di sini ada pecahan 1/3/4 yang merupakan pecahan campuran. Mari kita ubah menjadi pecahan biasa. Seperti biasa, untuk bilangan bulatnya kita kalikan dengan penyebutnya, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 kali 4 itu 4, kemudian ditambah 3 menjadi 7. Dan hasilnya adalah 7/4. Kemudian 2/5. 2 kita kalikan dengan 5, hasilnya 10. Kemudian tambahkan dengan 2, hasilnya 12. Sehingga kita dapatkan hasil 12/5. Oke, cukup mudah kan anak-anak dalam mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dan sekarang kebalikannya. Kita punya 3 buah pecahan biasa di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Untuk yang pertama, 8/3. Jadi karena penyebutnya 3, maka 8-nya kita uraikan dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, jadi terdapat 3 tambah 3 tambah 2/3. Jadi 8-nya kita ubah menjadi penjumlahan berulang 3, yaitu 3 tambah 3, kemudian sisanya 2. Jadi yang warna hijau ini adalah sisanya. Karena di sini 3-nya ada 2, maka dapat kita tulis 2
kemudian sisanya 2 per 3. 3-nya ada 2, kemudian sisanya 2 per 3. 2 per 3. Oke, untuk 11 per 6. 11-nya kita uraikan menjadi penjumlahan dan 6. Penjumlahan dengan 6. Nah, jadi 11-nya kita uraikan menjadi 6 ditambah 5. Karena di sini 6-nya ada 1, maka pecahan campurannya adalah 1, 5 per 6. 1, 5 per 6. Kita lanjutkan untuk 30 per 8. 30-nya kita uraikan ke dalam penjumlahan berulang 8. Nah, 8 tambah 8, 16. Tambah 8 lagi 24. Kemudian tambah 6, 30. Karena kita dapatkan angka 8-nya sebanyak 3 kali. Dan sisanya 6, maka pecahan campurannya adalah 3, 6 per 8. Di sini kalau kita lihat pecahan 6 per 8 ini sama-sama genap, sehingga dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Maka akan menghasilkan 3 per 4. Jadi pecahan 6 per 8-nya berubah menjadi 3 per 4. Anak-anak, selain dengan menguraikan pembilangnya menjadi penjumlahan berulang seperti ini, kita juga dapat menyelesaikan dengan cara pembagian bersusun. Nah, di sini kita ambil contoh untuk soal yang terakhir, 30 per 8, kita gunakan pembagian bersusun 30 dibagi 8. Nah, hasilnya adalah 3, kemudian sisanya adalah 6. Di sini saya beri tanda, inilah bilangan yang akan kita ubah penulisannya menjadi pecahan bersusun. Hasilnya 3, kemudian sisanya kita tempatkan menjadi pembilang, dan pembaginya yaitu 8 tadi kita tempatkan menjadi penyebut, sehingga kita hasilkan 3, 6 per 8 sama seperti ini tadi. Nah, dan akhirnya disederhanakan menjadi 3 per 4. Demikian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.